Shalom saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali di small group kita pekan ini. Sungguh sebuah kemurahan yang luar biasa dari Tuhan, amin. Kita bisa ada di small group kita hari ini. Mari sebelum kita memulai, kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Hari ini kami boleh ada di small group ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan pesan dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya Tuhan akan berfirman bagi kami. Berikan kepada kami hati yang lembut. Berikan kepada kami hati yang bersedia untuk diajar, dibuat mengerti oleh kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan mengambil sebuah tema, yaitu jangan jahat sama Tuhan. Yuk kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Jangan jahat sama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita sedikit bertanya, ya, bagaimana mungkin kita jahat kepada Tuhan? Tapi firman Tuhan hari ini saya akan mulai dengan beberapa pendahuluan. Yang pertama adalah ada banyak peristiwa atau banyak hal terjadi dalam kehidupan kita yang disebabkan oleh karena kesalahan kita. Ya, kita boleh introspeksi. Kita mungkin mengalami satu keadaan di mana Tuhan itu marah. Ya memang kita nggak lihat wajah Tuhan, tapi dari peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu sedang membuktikan bahwa Tuhan itu marah kepada kita. Misalnya, ya, saudara dan saya dibawa seolah-olah hidup kita itu seperti sedang dirampok. Ya, yang akibatnya adalah kita susah, hidup kita susah, kita berada sulit, kita nggak bisa punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Renungkan saudara, kita pengen ini nggak bisa, kita pengen kerja itu nggak bisa, kita sampai nggak punya apa-apa. Kita perlu untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Ada apa dengan kita? Apakah kita memang sedang berada dalam situasi di mana kita dalam kemarahannya Tuhan? Ya. Atau mungkin yang lain, terjadi malapetaka, terjadi kesulitan, terjadi persoalan yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin kita perlu renungkan. Mungkin ada hal yang kita buat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Atau bisa jadi saudara juga merasakan bahwa hidupmu merasa terdesak. Ya, engkau merasa sesak setiap hari, setiap minggu, ya, setiap tahun, sudah merasa hidupmu terdesak, sesak. Dan yang tahu cuma saudara dan saya. Kenapa? Karena itu akan terasa di dalam hati saudara. Aduh, sesak. Aduh. Orang lain mungkin melihat hidup saudara happy, Anda tertawa, Anda bahagia, tapi sudah merasa engkau dalam kesesakan. Engkau tidur tidak bisa nyenyak, ya. Engkau hidup tidak bisa bahagia. Engkau nonton, bahkan engkau nggak bisa konsentrasi dengan tontonanmu. Engkau diajak ngomong dengan orang lain, tapi engkau nggak bisa fokus karena engkau terdesak, engkau sesak. Ya, saudaraku, mengapa ini bisa terjadi? Ya, bisa jadi karena tanpa kita sadari, kita sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya. Dan sebagai akibatnya, karena kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka akibatnya kita harus menanggung resiko kehidupan yang sulit dan menyakitkan. Tuhan tidak ingin saudara sulit. Tuhan tidak ingin saudara sakit. Amin. Tapi kadang-kadang perbuatan kita, sikap kita terhadap Tuhan, itu telah membuat diri kita berada di dalam situasi yang seperti ini. Dan situasi ini sama persis yang dialami oleh bangsa Israel. Oleh karena itu, sekarang kita akan belajar bersama-sama dari bangsa Israel. Ya, bagaimana bangsa Israel juga mengalami hal yang serupa. Kegagalan mereka akan menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak gagal dan supaya kita tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena itu mari kita akan membuka super ayat small group kita yang terambil dari Hakim-Hakim. Ayo
Kita buka Alkitab kita sama-sama. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Saudara, kisah yang baru saja kita bahas ini realita yang pernah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Dan bisa jadi ini juga menjadi cerminan bagi kehidupan kita. Mungkin beberapa di antara kita juga mengalami hal yang serupa. Bangsa Israel harus menghadapi masa yang sulit. Ya, mereka menghadapi malapetaka demi malapetaka. Karena apa? Mereka tanpa sadar mereka sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan hari ini mari kita melihat ada dua perbuatan yang dipandang oleh Tuhan itu jahat di matanya. Yang pertama, yaitu lupa dan tidak mengakui akan perbuatan Tuhan. Nah, dalam kisah Hakim-Hakim pasal 2 ini, kita mendapati ada generasi, ada anak-anak Tuhan yang mereka lupa akan Tuhan. Mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak mengakui perbuatan Tuhan. Ini bisa terjadi saudara-saudara. Ya, kita mengalami pertolongan Tuhan, tapi kita bisa menganggap itu hal yang biasa. Oh, itu kebetulan, itu kalau ya walaupun enggak ada Tuhan itu bisa terjadi. Ini mengerikan saudara. Dalam hidup ini saudara perlu untuk merenungkan bagian ini. Jangan pernah lupa dan jangan pernah kita tidak mengakui akan pertolongan Tuhan. Ya, saudara mungkin dalam kesesakan keuangan, lalu Tuhan menolong saudara. Jangan sekali-kali saudara melupakan akan perbuatan Tuhan itu. Karena kalau saudara lupa, itu jahat di mata Tuhan. Atau saudara nggak mengakui, ini semua orang juga bisa, biarpun nggak percaya Tuhan Yesus, bisa terjadi. Hati-hati, itu jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya bagian pertama kita lihat perbuatan yang dipandang Tuhan itu jahat adalah kalau saudara lupa dan tidak mengakui akan perbuatan Tuhan. Oleh karena itu, coba sekarang kita renungkan, ya. Renungkan perbuatan Tuhan apa saja yang pernah dilakukan Tuhan dalam hidup saudara. Ayo, ingat apa tidak? Ya. Saya berharap Anda ingat dan tiap hari ketika engkau ingat, engkau berkata, Tuhan terima kasih. Engkau sudah berbuat yang dahsyat dalam hidupku. Yang kedua, berpaling dari Tuhan dan mulai mengikuti para Baal. Ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Dan ada banyak orang Kristen juga pernah ditolong Tuhan, pernah mengalami perbuatan Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia berpaling. Dia mulai meninggalkan Tuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Oh, mungkin pertama kali Anda datang ke Pontianak,
Anda ingat, wah Tuhan itu dahsyat ya, wah Tuhan itu baik ya. Mungkin pertama kali ketika Anda bersama-sama dengan kita di Alpha Center, engkau merasakan, wah Tuhan baik, Tuhan tolong, Tuhan mengerti hidupku, wah Tuhan. Tapi seiring dengan perjalannya waktu, saudara mulai kehilangan itu. Ya, engkau mulai meninggalkan Tuhan. Mungkin engkau tidak menyembah berhala, tapi engkau mulai sibuk dengan pekerjaanmu. Engkau fokus kepada usahamu sendiri. Engkau fokus kepada kemampuanmu untuk mengembangkan karirmu. Engkau fokus pada pencapaianmu. Saya harus berhasil di kota ini. Saya harus bisa, pokoknya mimpi saya harus tercapai. Tapi saudara lupa. Engkau ketika mulai mengandalkan kekuatanmu, kemampuanmu, dan engkau tidak ingat Tuhan, tidak cari Tuhan, tidak lagi berdoa, tidak lagi merasa perlu untuk baca firman, tidak lagi merasa perlu untuk bersekutu, berdoa, menyembah bersama-sama. Saya ingin katakan kepada saudara, saudara juga sudah menyembah berhala. Saya ulangi, mungkin saudara tidak menyembah berhala, engkau tidak menyembah patung, engkau tidak menyembah, atau engkau tidak berdukun dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah mulai mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk usahamu, untuk bisnismu, untuk pelayananmu, dan engkau tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidupmu, itu namanya penyembahan berhala. Itu jahat di mata Tuhan. Itu jahat di mata Tuhan. Itu jahat di mata Tuhan. Tema hari ini adalah jangan jahat sama Tuhan. Kalau Anda lakukan hal demikian, itu namanya jahat di mata Tuhan. Ya. Saudara mungkin belum mengalami. Tapi kalau engkau terus berada dalam hal seperti itu, ingat, kita berhadapan dengan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Yang pertama, kita harus mengenal Tuhan dan perbuatannya. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, yang pertama ini penting buat kita untuk lakukan. Kita harus belajar kenal Tuhan. Ada peribahasa berkata, tak kenal maka tak sayang. Kenapa kita tidak mau mengakui Tuhan dalam hidup kita? Karena kita tidak mengenal Tuhan. Kenapa kita nggak suka berdoa? Karena kita nggak kenal Tuhan. Kenapa kita nggak suka baca Alkitab? Karena kita tidak mengenal Tuhan. Sebaliknya, kenapa Anda suka dengan bisnismu? Karena engkau kenal bisnismu, ngasih engkau uang. Ya. Kenapa engkau suka melakukan hal itu? Karena itu yang menyenangkan hatimu. Ada orang yang suka dengan hobi otomotif, hobi ikan, hobi apapun. Dia lakukan berapapun dia bayar. Kenapa saudaraku? Karena itu menyenangkan hatinya. Nah, sekarang saudaraku, kalau saudara pengen tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yang pertama, kita harus kenal Tuhan. Belajar kenali pribadi Tuhan. Amin. Tidak ada pengenalan tanpa engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Semakin engkau berhubungan dengan Tuhan, semakin engkau belajar berdoa, baca firman Tuhan, saudara akan mengalami apa yang disebut pengenalan akan Tuhan. Dan ingat, setiap kali engkau melakukan atau mengalami perbuatan-perbuatan ajaib, engkau mesti ingat, ini pasti Tuhan. Ketika engkau kenal itu, engkau tidak akan pernah berbuat jahat kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Yang kedua, kita harus mengakui dan merespon perbuatan Tuhan. Saya percaya ada masa-masa dalam kehidupan kita, kita mengalami satu situasi, kita pasti terjepit. Sepintar-pintarnya orang dalam bisnis, pasti ada satu momen, dia pasti akan mentok. Ya, sehebat-hebatnya orang di dalam pelayanan, pasti ada saatnya dia mentok. Segagah-gagahnya seorang pria, suatu saat dia pasti akan ada dalam situasi mentok. Gak bisa berbuat apa-apa. Dan saat itulah kita butuh Tuhan. Dan saat butuh Tuhan dan engkau melihat pertolongan Tuhan, ingat yang kedua, engkau harus mengakui itu perbuatan Tuhan. Dan apa respon kita? Ketika Tuhan berbuat sesuatu yang besar, engkau berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan engkau dahsyat. Tuhan tidak minta apapun, saudara. Kadang-kadang Tuhan hanya ingin berkata, Tuhan engkau dahsyat, Tuhan engkau hebat, Tuhan engkau luar biasa dalam hidupku. Bahkan di saat senggang, luangkan waktumu merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara. Ya, mungkin hari ini perlu engkau renungkan
Apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup saudara? Dan apa yang saudara sudah lakukan? Apa responmu? Kita perlu merespon dengan berkata, Tuhan, terima kasih. Kalau dulu Tuhan tidak tolong saya, kalau dulu Tuhan tidak pertemukan dengan si A, si B, dan si C, mungkin saya tidak ada seperti ini. Saya yang berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Itu respon. Karena kita mengakui perbuatan Tuhan. Sekarang yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Yang ketiga, kita harus ikut Tuhan. Amin. Kita harus ikut Tuhan. Tuhan minta satu hal, ikutlah Dia. Ya, mengikut Tuhan itu penting. Oleh karena itu, saudaraku, bagian yang ketiga ini, kalau sudah percaya Yesus, sudah mengikut Dia. Kadang banyak orang Kristen ditanya, sudah percaya Tuhan Yesus? Amin. Percaya? Percaya. Suruh ikut? Enggak mau. Ditanya, percaya Yesus? Percaya. Baca Alkitab? Enggak mau. Ini enggak ikut Tuhan. Kalau orang percaya kepada Tuhan, itu pasti mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu adalah ciri bahwa Anda itu percaya Tuhan. Mengikut Tuhan itu adalah ciri bahwa Anda itu percaya Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan itu tandanya dia mengakui Tuhan. Dia mempercayai Tuhan. Amin. Dia tahu Tuhan adalah satu-satunya yang dapat dipercayai. Kalau saudara bisa ikut Tuhan, saudara tidak akan pernah berbuat jahat. Karena engkau tahu siapa yang kau ikuti. Itulah yang kau percaya. Semakin engkau mengikut Tuhan, engkau semakin yakin, semakin percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Amin. Sampai dengan hari ini, semakin hari saya semakin melihat tentang bagaimana Tuhan dahsyat dalam hidup saya. Dan saya percaya bukan cuma sama saya, sama saudara, Tuhan juga dahsyat. Amin. Karena itu, ayo ikut Tuhan. Kalau engkau percaya, ikut Tuhan. Ikuti Dia. Baca firman, berdoa, belajar menyembah Tuhan setiap hari. Kalau saudara sudah mulai punya waktu pribadi menyembah Tuhan, engkau punya waktu 1 hari 30 menit, 1 jam, mungkin Anda lebih daripada jam-jam yang saya sebutkan. Saya yakin saudara akan mengenal Tuhan. Amin. Kadang-kadang orang sudah ditolong, wah senang, lupa. Ya, tidak lagi baca firman, tidak lagi berdoa kemana-mana. Oh Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu dahsyat. Tapi lupa, tidak ikut Tuhan. Nggak mau baca lagi firman, nggak mau lagi berdoa, nggak punya lagi penyembahan. Ayo, saya ingin bertanya sama saudara. Yang dulunya rajin baca firman, apakah Anda saat ini masih baca firman? Yang dulunya suka berdoa, apakah saat ini, hari ini, engkau masih terus melakukan hal itu? Yang dulunya engkau suka menyembah Tuhan karena engkau dalam kesesakan, sekarang engkau sudah dibebaskan oleh Tuhan, apakah saudara masih menyembah Tuhan? Kalau Anda sudah kehilangan momen itu, berarti engkau sudah tidak mengikut Tuhan lagi. Ya, ayo kembali kepada Tuhan dan ikutlah Tuhan. Karena mengikut Tuhan itu tanda engkau percaya Tuhan. Dan kalau sudah melakukan 3 hal ini, yang pertama engkau mengenal Tuhan dan perbuatannya, saudara mulai mengakui dan merespon akan perbuatan Tuhan, dan yang ketiga engkau mulai mengikut Tuhan, saya jamin hidup saudara tidak akan jahat sama Tuhan. Dan kalau sudah gak jahat sama Tuhan, saya pastikan Tuhan tidak akan melakukan. Tuhan tidak izinkan hal-hal yang jahat menimpa saudara. Tetapi saya percaya kebaikan dan damai sejahtera akan menyertai saudara. Amin. Kiranya pelajaran ini jadi berkat buat semua saudara, untuk kita mulai memeriksa hati kita, memeriksa hidup kita, dan ayo kembali kepada Tuhan. Jangan tunda-tunda. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, kini waktunya Roh-Mu bekerja secara akurat. Tuhan mulai goncangkan apa yang selama ini kami pegang, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semua yang di luar Tuhan pasti tidak akan bertahan. Tetapi apapun yang bersama Tuhan, itu pasti kekal sampai Engkau datang yang kedua kali. Karena itu aku berdoa untuk semua jemaat. Hari ini ketika mereka mendengar ini, mereka mulai bertindak dengan iman. Dia harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, ampuni kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pelajaran kita sampai di sini. Doa saya, saudara mulai renungkan pelajaran ini untuk hidup saudara. Jangan mendengar ini untuk orang lain, tapi dengarkan pelajaran itu untuk hidup kita masing-masing. Nah sekarang kita masuk kepada sharing kita.
Berikut adalah panduan sharing kita. Yang pertama adalah apa berkat yang saudara dapatkan dari pelajaran hari ini. Ya, sharingkan. Dan yang kedua, apa mujizat yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup saudara? Dan mujizat itu adalah mujizat yang paling berkesan dalam hidup saudara. Mari silahkan dibagikan. Dan saya percaya setiap kesaksian saudara akan jadi berkat buat kita semuanya. Tuhan berkati, sampai jumpa dan shalom. Mana